pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan senior saya di BPTD Wilayah 2 Sumatera Utara untuk masalah 8 sikap SPAT ASN. Di sini ada Mas Pangga. Mas Pangga. Diri saya Permadi Pangga ya Mas. Ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang SMART ASN ya Mas ya? Iya Mas. Ya. Ini 8 tentang gerakan sikap SMART ASN. Iya. Mohon waktunya Mas. Siap, Mas. Untuk yang pertama Mas, saya mau tanya untuk integritas itu untuk pengoperasiannya di wilayah BPTD wilayah 2 ini gimana ya? Oh ya, kalau integritas sejauh ini yang mungkin sudah diterapkan dan berusaha untuk selalu diterapkan, mungkin bentuk kita tanggung jawab sama pekerjaan kita Mas. Mungkin dalam hal kecil mungkin bisa kita datang tepat waktu, bisa kita sesuai on time dengan target pekerjaan juga Mas. Nah, seperti itu, integritas kita bertanggung jawab juga dengan apa yang menjadi kewajiban kita kan Mas. Jadi sesuai laporan kita ya Mas ya? Bentuk laporan ya pekerjaan juga bisa Mas. Oke, siap. Untuk integritas juga. Untuk yang kedua sikap nasionalisme Mas. Nasionalisme ini sebenarnya sikap yang memang harus dimiliki setiap orang, setiap warga negara Indonesia memang harus punya rasa nasionalisme, tidak memandang dia bekerja sebagai apa sih Mas. Cuman untuk yang kita ini di sini mungkin bisa kita terapkan juga bentuk nasionalisme itu seperti kita mengikuti kegiatan kalau tiap 17 Agustus ada upacara kita ikutin, terus kita juga nggak cuma hafal tapi juga menerapkan kelima sila dari Pancasila. Itu bentuk nasionalisme kita dalam bekerja bisa kita terapkan juga di situ, dan kita menghargai sesama rekan kerja. Di sini kita tidak membeda-bedakan dalam bekerja dalam berorganisasi. Menurut saya itu bentuk nasionalisme yang bisa kita terapkan. Untuk yang sikap ketiga Mas, sikap profesionalisme di lingkungan ini. Profesionalisme sebenarnya kita profesional itu bentuk mungkin dari kita akuntabel terhadap pekerjaan kita. Akuntabilitas itu kita terapkan, itu bentuk dari profesional ketika kita contoh kecil, mungkin bukan contoh yang bisa kita terapkan mungkin seperti kita membuat laporan bulanan, melaporkan di AP2KP sekarang Mas, itu on time, tepat waktu kita mengerjakan yang memang sudah menjadi tugas utama kita, orang kegiatan kita. Itu bentuk profesional kita terhadap pekerjaan. Dan contoh juga kayak datang tepat waktu, itu juga bentuk kita profesional terhadap pekerjaan juga Mas. Jadi bisa Mas juga terapkan juga kan? Iya, juga sama-sama belajar. Iya. Untuk yang keempat Mas, ya, kawasan global. Kawasan global itu itu apalagi kita di sini kan di lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan, kita pasti harus berwawasan global. Kita harus bisa ketika ada bentuk dari pelayanan, yaitu mungkin ada yang meminta keterkaitan dengan pekerjaan kita harus mampu memberikan solusi, dan agar tidak kita terbatas dalam pemberian solusi, kita mampu berwawasan global juga Mas. Menambah pengetahuan, menambah ilmu itu wajib, apalagi kita sebagai seorang aparatur sipil negara kan memang bertugas melayani Mas. Selanjutnya Mas, untuk di sini dalam penguasaan bahasa asing dan IT gimana di sini? Di sini IT itu apalagi zaman sekarang itu hal-hal banyak soal IT kan memang mau nggak mau ada di ini masih ada di keseharian kita ya. Penggunaan smartphone, penggunaan PC, pekerjaan-pekerjaan banyak yang berkaitan dengan IT sih. Jadi memang mau nggak mau kita harus mau ngikutin, mau belajar. Nah sejauh ini banyak juga sih pekerjaan yang udah bergantung dengan IT, sifatnya aplikasi-aplikasi gitu. Bahasa asing otomatis kita mau nggak mau juga harus mau belajar juga kan, mau belajar meskipun mungkin masih sebagai pasif ya, bukan aktif, pasif, tapi kita paham mungkin dari bahasa asing ini biasanya bahasa Inggris ya, jadi bahasa Inggris. Nah, kita mau nggak mau harus belajar dan mau mencari tahu juga kalau ada yang bahasa Inggris ya. Ya, untuk selanjutnya untuk hospitality, bentuk hospitality mungkin kayak kita care gitu kan sama bentuk itu sebenarnya bisa diterapkan sopan, santun, senyum, sapa, salam itu karena memang dalam menjalin
hubungan dengan rekan kerja, dengan masyarakat kita perlu menerapkan itu juga mas. Dengan rekan kerja kita bisa sopan dalam berbicara, bisa santun dalam hasilnya kan nanti kan akan menciptakan hubungan baik gitu. Jadi hubungan organisasi tetap bisa berjalan, visi misi dari kantor yang memang menjadi tujuan bisa tercapai juga kalau organisasinya memang semuanya selaras berjalan dengan baik. Itu salah satu untuk menciptakan itu kan melalui kita menjaga hubungan dengan sopan, sapa, salam gitu. Untuk yang ke-7 untuk networking Ini kita perlu juga sih menyambung, menambah juga hubungan kita. Kalau dari sudut pandang saya networking ini lebih ke ini sih, hubungan kita dalam dunia kerja ini nggak melulu dengan yang di lingkungan kita, tapi kita harus membangun juga jaringan dengan orang di luar juga, karena kaitannya nanti kita nggak tahu nih bakal menemui pekerjaan yang mungkin nggak seperti biasanya atau ada kendala apa. Kita bisa kalau dengan networking kita bisa networking yang luas kan, kita bisa sharing, bisa mendapat wawasan baru, mendapat pertemanan, mendapat ini baru yang tentunya dapat berdampak baik pada pekerjaan kita yang ya, bisa saling tukar. Betul situ mas. Untuk yang selanjutnya mas, untuk sikap entrepreneurship Entrepreneurship itu kaitannya dengan kita harus kreatif, kita harus inovasi, karena mungkin ketika kita bekerja sebenarnya sudah ada SOP-nya ya, cuman kadang kita perlu menambahkan bumbu-bumbu inovasi kreatif dalam kita kerjaan agar kalau dari situ munculnya kreatif inovasi atau dalam hal ini entrepreneurship itu pasti ditimbulkan ketika kita sudah punya rasa cinta terhadap pekerjaan kita kan mas. Makanya kita harus mencintai pekerjaan biar mampu kita menjadi dalam bekerja itu ada hal kreatif atau inovasi yang bisa kita kembangkan, kaitannya nanti dengan pekerjaan itu bisa jadi lebih efektif, efisien gitu kan, ketika kita mampu berinovasi dan memberi warna dalam pekerjaan juga mas. Dan bisa mudah diterima masyarakat. Betul mas. Jadi kalau dari pandangannya Mas Pangga ini, dari 8 sikap ASN ini yang di lingkungan BPTD Wilayah 2, apakah sudah sejauh ini sedikit banyak sudah bisa teman-teman rekan-rekan kerja di sini bisa terapkan, karena memang saya percaya semua rekan-rekan di sini memang bertujuan untuk ke arah yang memang baik kan. Jadi dari smart ASN tadi pasti sedikit banyak sudah diterapkan. Banyak yang sudah menerapkan itu, makanya bisa sampai sekarang ini karena teman-teman di sini sudah menerapkan itu. Saya juga masih belajar juga. Sama-sama belajar. Ya, terima kasih Mas Pangga atas waktunya. Ya. Sekian wawancara bincang-bincang kami, sharing dari kami dan Mas Pangga. Untuk mohon maaf. Untuk selanjutnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.